name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Shalom dan selamat pagi pada seluruh jemaat SIB Pakarangau dan kepada seluruh jemaat SIB Sabah dimanapun berada. Selamat beribadah pada semua keluarga-keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pujian, syukur, hormat kami panjatkan kepadamu, karena pada pagi hari ini kami sempat untuk mengadakan ibadah walaupun ia dilakukan secara online. Kami berdoa supaya setiap keluarga yang ada senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan dari hari lepas hari, kami senantiasa mendapat perlindungan daripada-Mu. Kami mau menyerahkan semua ibadah yang berlangsung pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing, dan kami menyerahkan semua ibadah ini biarlah sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Roh Tuhan sendiri. Kami juga pada pagi hari ini mau mendoakan kutipan uang persembahan dan penghantaran persepuluhan yang akan dilakukan oleh anak-anak Tuhan, baik dikirim terus melalui online ataupun dihantar ke dalam perbendaharaan gereja. Tuhan memberkati semua jemaat yang terlibat sama di dalam memberi. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami menyerahkan ibadah online bersama ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman yang penting. Yang pertama, berkenaan dengan persembahan mingguan dan persepuluhan, jemaat digalakkan untuk melaksanakan pungutan uang persembahan di dalam ibadah keluarga masing-masing. Dan yang kedua, berkenaan dengan penghantaran uang persembahan yang telah dipungut, Anda boleh menghantar terus ke pejabat
sidang SIB Pekanbaru dan menghantar kepada Karani Sidang. Bagi mereka yang ingin menghantar secara online, Anda boleh bank in ke nomor akun sidang yang tertera di bawah ini. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan kita yang pertama terdapat dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 11 sehingga 17. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelita ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Maka naiklah mereka ke kota. Dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan untuk mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Apabila Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Terima kasih. Shalom. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dipetik daripada 2 Korintus 4 ayat 5 hingga 7. Ayat 5, "Sebab bukan diri kami yang kami berikan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu kerana kehendak Yesus." Ayat 6, "Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus." Ayat 7, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Sekian, terima kasih. Bapa, kami dapat bersujud di kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata
dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Oh Jesus, kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Oh, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Jesus, Kau yang mendengar, Kau yang mendengar doa kami. Kau pulihkan negara kami, Kau pulihkan negeri kami. Oh Yesus. Oh, Jesus. Besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan telah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya anak cucunya pasti tidak akan
bintang-bintang, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang mustahil dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan minta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
gelap pada hidup, coba menghadapi, namun kuasa Tuhan bukan dalam bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan dengan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Thank you Lord, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwa. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan.
Shalom dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah hari Minggu dalam bulan Mei untuk tahun ini. Memang terasa agak janggal karena sudah beberapa waktu kita tidak bersama-sama di dalam ibadah umum secara bersama di bangunan gereja, tetapi saya percaya bahwa ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk terus datang kepada Tuhan, beribadah bersama-sama. Pada kali ini saya senang untuk membawa kita untuk belajar firman Tuhan yang bertemakan penyertaan Allah. Mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Satu ayat saja. Kejadian pasal 39 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, barangkali lebih mudah setelah Yusuf dibuang oleh keluarganya, Yusuf akhirnya dibawa dan dijual ke Mesir. Dan ketika itu dia berada di rumah ataupun di istana Potifar. Dia menjadi salah seorang hamba di dalam rumah Potifar. Ternyata setelah Potifar melihat potensi yang ada pada Yusuf, dia telah mengangkat Yusuf menjadi salah seorang pekerja yang baik. Dia melihat bahwa Yusuf ini adalah seorang yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Berarti yang dipentingkan di sini bukanlah usaha daripada Yusuf itu sendiri, tetapi penyertaan Allah itulah yang sedang menyertai Yusuf di dalam pekerjaannya. Sehingga kita sangat meyakini bahwa penyertaan Allah adalah manifestasi kepada pemeliharaan Allah itu sendiri. Kalau kita melihat ataupun mengimbas kembali latar belakang Yusuf ini, ternyata ada banyak hal-hal yang pahit terjadi di dalam kehidupannya. Dalam bencana kehidupan pasti ada rencana Allah. Demikian juga dengan yang terjadi kepada Yusuf. Dibuang oleh saudara-saudara, lalu dibawa ke Mesir, dijual sebagai hamba. Lalu kalau kita perhatikan setelah ini, setelah berada di rumah Potifar, dia dianiaya oleh istri Potifar dan akhirnya dipenjarakan. Dan ini semua merupakan bencana. Saya percaya bahwa kita semua tidak menginginkan terjadinya bencana di dalam hidup kita. Tetapi ada kalanya Allah mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi. Karena ini juga termasuk di dalam rencana Allah. Rencana Allah ini tidak dapat kita selami dengan akal fikir kita. Karena dialah yang memegang kendali hidup kita. Dialah yang memegang cerita hidup kita dari awal sampai akhir. Sehingga di dalam kekuasaannya, termasuk bencana-bencana yang terjadi di dalam hidup kita, diizinkan supaya masuk di dalam rencananya, semata-mata untuk mendatangkan hal-hal yang baik untuk kita. Di balik bencana kehidupan ada rencana Allah. Bukankah segala bencana yang terjadi di dalam hidup kita ini, jika kita perhatikan baik-baik, dapat menjadi pengajaran dan dapat mematangkan kita. Demikian juga
dalam rencana Allah ada penyertaan Allah. Dalam rencana Allah ada penyertaan Allah. Allah mengizinkan hal-hal tertentu, termasuk hal-hal yang terburuk sekalipun terjadi dalam hidup kita, semata-mata untuk mewujudkan maksud dan rencananya yang terbaik di dalam hidup kita. Tidak semua hal yang buruk itu merupakan hal-hal yang tidak baik, karena ada hal-hal yang terburuk yang terjadi di dalam hidup kita diizinkan oleh Tuhan semata-mata untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tahukah teman-teman bahwa Yusuf yang kelihatannya menonjol, menarik, dan berkualiti di mata Potifar itu bukan karena kelebihan yang ada pada diri Yusuf sendiri, melainkan itu adalah karena penyertaan Allah. Di dalam kehendaknya yang berdaulat, Allah menyertai anak-anaknya untuk mencapai level terbaik dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa baik kita menyadari atau tidak, sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sebalik apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sedang memegang kendali hidup kita, dan Dia sedang merencanakan hal-hal terbaik di dalam hidup ini. Jika hidupmu bermasalah, Allah pasti sedang bekerja. Jika hidupmu berhasil, Allah pasti menyertaimu. Inilah maksud pemeliharaan Allah yang tiada tandingan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita naikkan doa ini untuk mengakhiri renungan kita bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, saya berdoa supaya Engkau terus menguatkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun situasi yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka dengan berkat-berkat-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu adalah penyertaan yang sempurna. Pemeliharaanmu untuk kami adalah pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan. Kiranya kita bertemu lagi pada masa akan datang di dalam ibadah yang berikutnya. Nah, untuk pengetahuan teman-teman, walaupun kita berada di dalam PKP ataupun perintah kawalan pergerakan, tetapi seharusnya ini tidak menjadi alasan atau tidak menjadi halangan untuk kita terus menikmati berkat-berkat Tuhan, termasuklah memberikan ataupun mengungsikan berkat-berkat yang kita terima ini kepada orang lain yang memerlukan. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita walaupun keadaan sekarang ini menghadkan pergerakan kita, menghadkan pekerjaan kita. Dia tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Karena itu jangan lupa untuk menunaikan tanggung jawab kita, karena gereja kita masih memerlukan dana untuk terus melakukan operasi ataupun kerja-kerja pentadbiran. Karena itu untuk semua, saya mendorong supaya kita terus kekal setia dalam hal memberi, baik persembahan khusus atau persembahan persepuluhan. Ini demi kelangsungan pelayanan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.